Ada tambahan tentang masalah zakat fitri. Ada sekarang beberapa orang yang menjadi petugas amil zakat fitri di masjid-masjid, menyediakan beras untuk dijual kepada masyarakat yang akan melaksanakan zakatul fitri, tapi pelaksanaan akad jual belinya di dalam masjid haram. Di masjid sepakat para ulama nyatakan haram jual beli, walaupun itu beras untuk melaksanakan kewajiban zakatul fitri, tapi jual belinya bukan bagian dari kewajiban zakat itu sendiri. Itu tentang muamalah, urusan dunia. Jual beli berasnya selayaknya tidak di dalam bagian masjid, tapi di luar saja. Kalau mau sekalian supaya tidak terbagi, tidak terpisah antara penerimaan dengan penjualan, laksanakan bagi DKM-DKM masjid di luar masjid, di depannya bikin stage untuk penjualan disiapkan, menerimanya pun disiapkan di situ. Tidak disyaratkan menerima zakat fitrah di dalam masjid. Kenapa kok menjadi seperti itu, seolah-olah menjadi syarat dan keutamaan? Tidak ada hubungannya. Justru yang terlarang akan terjadi ketika kita berjualan beras di dalam masjid. Ketika kita melaksanakan akad jual beli muamalah di dalam masjid, haram hukumnya. Ayo mau diskusi bersama saya, yuk siap ya, tak panteng tuman. Makanya pelaksana yang memakmurkan masjid itu harus ngaji kepada para ulama supaya faham bagaimana pelaksanaan dari segala sesuatu yang kita indikasikan sebagai ibadah, mana yang tentang masalah muamalah, mana yang bisa dilaksanakan di masjid, mana yang tidak boleh. Ya, saya berharap ini mudah-mudahan menjadi nasihat diniyah, nasihat kebaikan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu, karena sangat-sangat krusial sekali jika sampai kita melakukan jual beli beras untuk zakat. Belum zakatnya, ini baru jual belinya, pelaksanaan zakatnya belum, ini jual belinya, berjual beli. Kalau pelaksanaan zakatnya, penyerah terimaan zakat tidak masalah di dalam masjid, tapi yang bermasalah adalah jual belinya, muamalah berasnya tadi. Tanggung jawab. Bahkan dalam sebuah riwayat 40 tahun ibadahnya diterima. Ada yang seperti itu, rusak maksudnya. Ibadah yang sudah disiapkan, ada sebuah ibadah yang punya fadilah besar contohnya, maka fadilahnya itu kemudian akan rusak ketika ada fadilah puluhan tahun. Yang 40 tahun fadilah dari sebuah ibadah yang besar, fadilahnya bisa rusak karena perbuatan urusan duniawi di dalam masjid, di antaranya muamalah jual beli. Di luar saja, yang jual beli beras di luar masjid, daripada tetap kekeh menggunakan beras tapi jual belinya di dalam masjid, lebih baik gak usah jual beli pakai beras, gak usah zakatnya pakai beras, cukup taklid kepada Imam Hanafi, pakai qimahnya, pakai harganya, pakai duitnya saja, tidak apa-apa. Daripada jual beli beras di dalamnya hanya karena ingin mengikuti Imam Asy-Syafi'i, apalagi mengatakan supaya ikut sunnah. Kapan Rasulullah zakat fitri pakai beras? Orang kamu ini loh yang di sana loh, yang di sana, bukan di sini, bukan di Indonesia, bukan di mana? Tetangganya Indonesia loh. Mana? Indo. Yang suka bilang bid'ah ini nggak ada dari Rasulnya dan sebagainya, tapi zakatnya pakai beras, bid'ah bro. Podo baik. Kalau mau ngikuti benar-benar ikuti Rasulullah, pakai gandum, pakai kurma. Ayo, sok. Kira-kira di Indonesia ada panitia yang mau nerima nggak? Fakir miskin, oh, ini zakat saya, kurma, emang makanan ini tuh diabetes kata orang. Iya, mereka pikir akan diabetes karena manis itu kan. Oh, coba
Kalau kita datang-datang gitu, ingin ittiba kepada Rasulullah SAW, pakai kurma kita zakatnya, datang ke fakir miskin, ke rumah fakir miskin. Ini zakat saya kurma, oh kurma semua, rubung sama semut. Iya. Apalagi sekarang zakat transfer melalui perbankan. Apa ada zaman Rasulullah seperti itu? Ngomong aja bid'ah tapi melakukannya. Apalagi sekarang ada payroll. Orang-orang Wahabi yang sekarang menjadi pejabat di perusahaan-perusahaan langsung kepada karyawan-karyawan yang baru memberikan surat pernyataan, kamu mau ikut nggak zakat payroll, langsung potong langsung dari perbankan begitu, atau sodakoh langsung, atau kurban payroll langsung potong gaji dan sebagainya. Ada nggak zaman Rasulullah seperti itu? Jangan suka nuduh ini itu salah, sesat, bid'ah, tapi kalian sendiri ngaco pengamalannya. Atau kalian sendiri melakukan bid'ah tapi tidak sadar, tidak mau mengakuinya itu sebagai bid'ah. Mungkin bid'ah kalau untuk orang lain, kalau untuk sendiri mungkin ngeunah begitu. Cukup ya.